Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Roy Firmansyah, channel review and share. Kali ini saya akan berbagi lagi informasi ataupun tutorial cara membuat crepes. Kenapa crepes? Karena akhir-akhir ini saya melihat jajanan ini sedang tren ya, atau sedang viral di berbagai sosial media, sehingganya mungkin banyak juga di antara teman-teman yang ingin mencoba menjalani usaha ini ya. Ada banyak sekali channel-channel yang membahas tentang cara pembuatan crepes ini ya. Di grup-grup Facebook juga banyak resep-resep yang dibagikan. Namun saya melihat di sini di komentar-komentar dari teman-teman lainnya yang ingin belajar itu masih banyak yang mengalami kendala-kendala pada saat mengikuti tutorial tersebut. Nah, salah satunya yang saya temukan seperti yang ada di video ini. Ini saya temukan di salah satu grup Facebook. Nah, di sini terlihat video di mana ibu ini mengalami kendala ya pada saat proses pembuatan crepes. Pada captionnya kita bisa lihat bahwa dituliskan sudah mengikuti tutorial di YouTube tapi masih lengket. Nah, kira-kira apa yang menjadi kendala? Untuk itu saya tertarik untuk mencoba membuat dan membagikannya kepada teman-teman. Kali ini saya akan membuat crepes dengan tutorial yang ada di YouTube. Nah, ini dia salah satu channel YouTube yang membagikan resep ataupun tutorial cara membuat crepes ya. Kita akan coba buat dengan resep ini, apakah akan berhasil. Di sini sudah saya siapkan sesuai dengan resep yang dia tuliskan. Ini ada baskom untuk mencampurkan adonan. Dan yang pertama untuk bahannya ada tepung terigu, tepung beras, susu bubuk, tepung maizena, garam, gula, ada minyak, pewarna, dan air. Ya, di sini juga saya menyiapkan timbangan untuk melihat perbandingan antara takaran sendok dan takaran timbangan ya. Karena untuk resep yang dibagikan di channel YouTube beliau tadi itu menggunakan takaran sendok ya. Dan ini juga menjadi salah satu kendala mungkin bagi teman-teman yang masih bingung antara takaran sendok maupun menggunakan timbangan. Jadi untuk lebih jelasnya saya akan mencoba menggunakan keduanya ya. Jadi teman-teman bisa melihat untuk perbandingan antara takaran sendok dan menggunakan timbangan. Ya, ini yang pertama kita siapkan dulu untuk tepung terigunya ya. Di sini dituliskan di resepnya bahwa untuk tepung terigu itu 5 sendok makan. Ya, kita lihat untuk 1 sendok makan tepung terigu itu sekitar 16,5 gram ya. Untuk takaran timbangannya. Ini sudah 2 sendok. Yang ketiga. Empat. Dan yang terakhir 5. Seperti yang teman-teman lihat sendiri bahwa untuk 5 sendok tepung terigu itu sama ataupun setara dengan 80 gram ya, sekitar kurang lebih 80 gram. Ini untuk tepung terigunya kita rapikan dulu sebelum kita simpan agar nanti ketika kita gunakan kembali kualitas tepungnya masih dalam keadaan baik ya. Untuk bahan selanjutnya yaitu tepung beras ya. Untuk takaran tepung berasnya itu sekitar 10 sendok makan. Jadi untuk tepung berasnya ini 2 kali lebih banyak dibandingkan tepung terigunya ya. Ya, ini untuk tepung berasnya akan kita
takar lagi seperti tepung terigu sebelumnya menggunakan sendok dan juga timbangan ya. Ini yang sendok pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan yang terakhir 10. Jadi untuk total dari penggunaan tepung berasnya itu 10 sendok. Nah, untuk ukuran timbangannya itu ada di angka 138,6 ya, 138,6 gram. Kita lanjut lagi, kita sisihkan dulu untuk tepung berasnya. Untuk bahan selanjutnya yang akan kita masukkan yaitu gula pasir. Di sini saya menggunakan gula pasir merek Gulaku ya. Untuk teman-teman bisa pakai merek apa saja. Nah, untuk takaran gulanya di sini dituliskan sekitar 5-6 sendok makan ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, dan saya tambahkan sedikit ya karena disitu dituliskan 5-6, jadi saya memutuskan untuk menggunakan 5,5 sendok dengan ukuran gramasinya itu sekitar 75,2 gram ya. Selanjutnya yang akan kita masukkan adalah tepung maizena sebanyak 3 sendok makan ya. Satu, 2, dan terakhir 3 ya. Jadi untuk takaran maizenanya sekitar 3 sendok makan itu sekitar 36,9 gram ya, atau mungkin kita bisa genapkan di 40 gram. Nah, ini semua bahannya kita campurkan. Untuk bahan selanjutnya yang akan kita masukkan yaitu susu bubuk sebanyak 3 sendok makan juga. Di sini saya menggunakan susu bubuk kiloan ya. Teman-teman bebas menggunakan susu bubuk merek apa saja. Menggunakan Denko juga bisa. Satu, 2, 3 ya. Jadi untuk susu bubuknya juga 3 sendok makan ya. Untuk 3 sendok makan dari susu bubuk ini itu setara dengan 25,6 gram ya.
Ya, bahan selanjutnya yang akan kita tambahkan lagi yaitu garam sebanyak 1 sendok teh. Karena saya menggunakan sendok makan, jadi saya kira-kira aja kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya kita akan menambahkan vanili. Di sini tidak dituliskan secara spesifik, hanya dituliskan vanili secukupnya, dan saya menggunakan vanili bubuk ya. Ya, kurang lebih saya menggunakan seperti ini ya untuk takaran vanilinya. Selanjutnya kita akan menyiapkan air. Di sini dituliskan kurang lebih 300 ml ya. Jadi kita akan timbang terlebih dahulu. Di sini seperti yang teman-teman lihat, untuk timbangannya saya tidak menggantinya lagi ke mode takaran mili, karena untuk air sendiri itu untuk berat antara gram dan mili itu sama ya. Sepengetahuan saya sih begitu. Mudah-mudahan nggak salah ya. Ya, ini airnya sudah selesai kita siapkan, kurang lebih 300 mili atau 300 gram ya. Ya, ini ada lebih sedikit 0,5, tapi ya nggak apa-apa, nggak sampai 1 mil lebihnya. Nah, ini kita bersihkan dulu sebelum kita lanjut pada proses pencampuran adonan, biar enak dilihat ya. Selanjutnya kita aduk ya, kita campurkan semua bahan keringnya ini sebelum kita masukkan air. Di sini saya menggunakan whisk untuk mencampurnya, untuk memudahkan proses pengadukan adonan ya. Untuk teman-teman kalau di rumahnya belum ada whisk, nggak apa-apa, pakai sendok juga boleh. Ini kita aduk-aduk terus sampai semua bahannya tercampur rata. Setelah semua bahannya tercampur rata, selanjutnya akan kita tambahkan air. Ya, ini kita masukkan air secara bertahap ya, perlahan. Ya, kita aduk dulu. Ini untuk menghindari terjadinya penggumpalan adonan ya, agar kita tidak perlu lagi menyaring adonannya nanti. Kita tambahkan lagi airnya sedikit demi sedikit sambil tetap terus diaduk ya. Ya, jika dirasa mulai berat adonannya, kita tambahkan lagi airnya sedikit demi sedikit.
Kita tambahkan lagi airnya sambil tetap terus diaduk ya. Untuk teman-teman yang ingin mengaduknya menggunakan mixer juga boleh untuk mempercepat proses pengadukannya. Ya, di sini terlihat untuk adonannya sudah mulai tercampur secara merata ya. Kita aduk terus untuk memastikan tidak ada lagi adonan yang masih bergerindil. Kalau nanti teman-teman sudah mau membuat adonan untuk jualan, saya sarankan untuk menggunakan mixer ya, biar lebih enak, karena ini hanya contoh, jadi dalam jumlah kecil, jadi saya tidak menggunakan mixer. Karena kalau kita buat dalam jumlah banyak atau ukuran untuk 1 kilo itu sudah lumayan pegel ya kalau pakai mengaduk secara manual begini ya. Ini kita tuangkan saja semua sisa airnya. Kita aduk-aduk lagi ya sampai semuanya benar-benar tercampur secara merata. Ya, saya rasa ini sudah cukup. Selanjutnya saya akan menambahkan pewarna makanan ya. Ini pewarna kuning telur. Kita tambahkan kurang lebih seperti itu ya, sekitar 2 atau 3 tetes ya. Selanjutnya kita aduk lagi ya. Ini seperti yang teman-teman lihat, ini warnanya langsung berubah, karena untuk resepnya ini kita tidak menggunakan telur, karena untuk beberapa resep yang lain itu ada yang menggunakan telur. Nanti kita akan coba buat lagi untuk resep yang menggunakan telur ya, dan kita akan lihat nanti bagaimana perbandingannya. Selanjutnya saya akan menambahkan minyak goreng sebanyak 2 sendok makan. Nah, ini juga salah satu bahan yang biasanya ada yang menggunakan minyak goreng dan ada juga yang menggunakan mentega yang dicairkan, mentega atau margarin ya. Nanti kita akan coba buat untuk resep yang menggunakan telur dan margarin yang dicairkan, dan teman-teman bisa lihat sendiri, bisa nilai sendiri perbedaannya kira-kira seperti apa ya. Oke, selanjutnya untuk yang ini kita aduk-aduk lagi, kita campurkan minyak yang kita masukkan tadi ya sampai tercampur rata dengan adonan. Untuk resep ini tingkat kekentalannya kurang lebih seperti yang teman-teman lihat di video ini. Ini memang agak terlihat sedikit encer ya. Nah, inilah resep yang kita buat dari YouTube ya, dari channel YouTube yang lain. Nah, saya rasa ini cukup. Selanjutnya kita akan siapkan wajan untuk proses memasak.
Ya, sebelumnya kita panaskan dulu untuk wajannya ya. Kita nyalakan kompor dengan api sedang saja. Sekedar informasi juga buat teman-teman semua yang baru belajar crepes, untuk kebersihan wajan dan tingkat kepanasan pada saat proses memasak ini sangat-sangat perlu ya, karena ini akan mempengaruhi hasil dari crepes yang kita buat. Saya sendiri juga masih belum terlalu mahir dalam membuat crepes, juga masih dalam proses dan tahap belajar ya. Jadi harap maklum jika hasilnya masih belum maksimal. Di sini saya hanya akan atau mencoba untuk membuktikan apakah resep yang sering dibagikan di YouTube, di channel-channel YouTube ini benar-benar resep yang bisa kita gunakan atau tidak. Seperti yang teman-teman lihat sendiri tadi, untuk proses pembuatan adonannya itu benar-benar tidak ada yang di skip-skip atau tanpa dipotong-potong videonya ya. Nah, saya sendiri sering menggunakan cara seperti di video ini, menggunakan air ya, untuk mengetahui tingkat kepanasan dari wajan tersebut sebelum saya menuangkan adonan ya. Ini wajannya masih kurang panas. Kita tunggu sebentar lagi sampai panasnya benar-benar pas ya. Ya, kita coba lagi menggunakan air ya. Ya, ini masih sedikit lagi. Nanti kalau teman-teman sudah mahir, lama-kelamaan akan terbiasa untuk mengetahui tingkat kepanasan dari loyang tersebut ya. Ya, ini saya rasa sudah cukup. Langsung kita matikan kompor. Ya, jadi pada saat proses penuangan adonan, posisi kompor dalam keadaan mati ya. Kalau saya sih nyamannya seperti itu. Nah, ini langsung saja kita tuangkan adonan. Ini kita putar. Ya, ini kayaknya adonannya kurang ya, saya menuangkannya. Dan ini adonannya juga jadi sedikit rusak karena tadi bergelembung, dan saya menggunakan perata segitiga sehingga agak sedikit hancur ya, tapi ya nggak apa-apa. Untuk teman-teman yang sudah bisa menggunakan perata manual ataupun perata yang berbentuk T, itu mungkin lebih baik hasilnya, karena di sini saya masih belum mahir menggunakan perata T, jadi saya menggunakan wajan yang semi otomatis dengan perata model segitiga ya. Selanjutnya kita nyalakan kembali ya kompornya. Sambil menunggu crepesnya matang, kita bersihin segitiganya ya dari sisa-sisa adonan yang menempel. Di sini saya masih belum menggunakan topping ya, jadi hanya pure memasak adonannya saja ya. Nanti kita akan lihat seperti apa hasilnya.
Nah, ini videonya saya potong karena agak sedikit kelamaan ya. Dan di sini terlihat repesnya udah mulai kecoklatan, tandanya sudah mendekati matang ya. Nah, saya rasa ini sudah cukup. Saya akan coba untuk melipatnya. Untuk teksturnya sendiri ini agak keras ya. Dia lebih kokoh dari krepes yang biasanya saya buat sendiri ya. Mungkin saya yang tidak terbiasa dengan cara ataupun adonan yang seperti ini, jadi agak kesulitan pada saat proses melipatnya. Namun ini ya cukup baik dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya, seperti yang teman-teman lihat sendiri di video ini. Ini hasilnya cukup bagus ya. Ini percobaan pertama saya, hasilnya sangat-sangat memuaskan ya. Ini lumayan mulus, walaupun tadi ada sedikit kendala ya, yang membuatnya sedikit bergelombang di bagian tengah. Namun untuk tingkat kerenyahan ini sangat renyah ya. Ini ternyata resep ini ya bisa kita gunakan teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin belajar bisa menggunakan resep ini. Seandainya nanti ada kendala-kendala, nanti bisa kita sama-sama sharing di kolom komentar jika teman-teman mengalami kendala menggunakan resep ini. Ya, nanti untuk selanjutnya juga kita akan coba resep-resep yang lainnya dan kita akan lihat perbandingan-perbandingannya seperti apa. Jadi bahan pertimbangan buat teman-teman yang mau belajar. Kuncinya ya jangan mudah menyerah, jangan berhenti untuk mencoba. Ya, karena proses belajar itu tidaklah mudah. Dan saya rasa jika teman-teman sudah mahir dalam memasak adonannya, resep ini sudah sangat-sangat cukup untuk kita gunakan berjualan ya. Apalagi ini resepnya tidak menggunakan telur, jadi ini sangat ekonomis ya. Dengan resep yang tanpa menggunakan telur, kita sudah bisa membuat krepes yang lumayan bagus ya. Oke, ini saya coba untuk proses yang kedua, karena ini teman-teman saya terbiasa menggunakan adonan dengan ukuran 1 centong ini ya, dengan resep yang biasa saya pakai. Dan ternyata untuk resep ini itu adonannya kurang kalau 1 centong ya. Nah, ini untuk proses yang kedua seperti teman-teman lihat sendiri, ini sudah sedikit lebih baik daripada yang pertama tadi. Masih terdapat beberapa gelembung, namun menurut saya ini sudah lumayan bagus dan sudah bisa untuk dijual ya seharusnya. Ini saya mencoba mencongkel bagian pinggirnya untuk memastikan bahwa adonan ini tidak lengket ya. Dan ini videonya saya percepat untuk mempersingkat durasi biar gak kelamaan ya. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini untuk hasil yang kedua, seperti yang teman-teman lihat sendiri ya. Ini lumayan bagus ya,
dan saya memasaknya agak sedikit lebih lama karena yang pertama tadi nampaknya masih belum terlalu matang ya. Seperti yang teman-teman lihat di video ini crepesnya agak pecah-pecah atau retak ya. Setelah saya menganalisa nampaknya crepes ini akan lebih baik jika kita buat, atau adonan ini akan lebih baik kalau kita buat menggunakan perata T manual ya. Terus cara lipatnya dengan cara yang seperti digulung. Kalau kita lipat dengan cara seperti ini itu akan menyebabkan dia patah, karena tekstur dari crepes dengan menggunakan adonan ini dia sedikit lebih kokoh ya, lebih kaku dari adonan yang lain ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman, informasi yang bisa saya bagikan. Sekali lagi, jika ada kekurangan mohon masukannya dari teman-teman yang lainnya yang sudah lebih dulu mahir, yang sudah lebih dulu jago dalam mempelajari crepes ya. Mari sama-sama kita bantu semua teman-teman yang ingin belajar. Oke, sekian dan terima kasih. Nantikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.